yang tertinggal. Alasan kita membuat BIPKI adalah untuk Kuncimu ketinggalan. Nah, itu dia alasan kita membuat alat BIPKI ini. Alat dan bahan yang kita pakai dalam proyek kali ini adalah ESP32, sensor getar, sensor jarak, buzzer, LED, resistor, power supply, kabel jumper, dan board. Cara kerja rangkaian ini adalah ketika sensor getar mendeteksi adanya getaran pada motor atau motor dalam kondisi hidup. Bersamaan dengan itu, ketika sensor jarak mendeteksi keberadaan kunci motor yang masih tertancap di motor. Jika nilai sensor getar bernilai 0 dan sensor jarak bernilai 1, maka BIPKI akan berbunyi, kemudian telegram akan mengirimkan pesan kepada user, "Remix set, take your key." Dan BIPKI akan mati jika sensor berada dalam kondisi sebaliknya. Kemudian, telegram akan mengirim pesan kepada user, "Remix set, stay safety." Wiring yang pertama yaitu wiring dari baterai ini untuk GND dan ini yang merah untuk VCC-nya. Lanjut ke wiring dari lampu dan resistor. Ini menyambung ke pin 4 di digital 4. Kemudian ini menyambung ke GND. Kemudian untuk wiring dari buzzer sendiri yang kabel warna putih itu menyambung ke digital 14 dan yang warna hitam menyambung ke ground. Untuk selanjutnya ya ini ada wiring dari sensor getar yang kabel warna abu-abu ini menyambung ke pin 5, digital 5. Kemudian yang warna hitam menyambung ke GND dan yang warna merah menyambung ke VCC. Dan yang terakhir wiring dari sensor IR ini yang warna orange ini menyambung ke VCC, yang warna biru menyambung ke GND, dan yang warna abu-abu menyambung ke pin 15. Oke, sudah wiringnya. Nanti outputnya itu akan ada di buzzer sini. Inputnya berasal dari kedua sensor getar dan juga sensor IR. Nah, jika buzzernya nanti berbunyi, maka lampu LED-nya mati. Dan ketika buzzernya mati, maka lampu LED-nya menyala. Berikut merupakan gambar wiring dari Walkway. Namun, dalam gambar tersebut tidak include sensor IR karena pada Walkway tidak ada library dari sensor IR. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai program atau coding dari BIPKI. Di sini terdapat 4 library. Yang pertama itu Wi-Fi. Wi-Fi ini digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan jaringan Wi-Fi dan berkomunikasi dengan perangkat lain melalui protokol. Yang kedua ada Wi-Fi Client Secure yang bertanggung jawab dalam keamanan koneksi, lalu Universal Telegram Bot yang digunakan untuk mengaktifkan Telegram Bot, dan Arduino JSON yang berfungsi untuk pemrosesan data berformat JSON pada C++. Selanjutnya, kami menggunakan 4 variabel. Yang pertama ada vibration sensor yang dihubungkan dengan pin digital 5 pada ESP32, ear sensor pada pin digital 15, pin LED pada pin digital 4, dan pin buzzer pada pin digital 14. Nah, ini terdapat konfigurasi Wi-Fi. SSID dan password ini dapat diisi berdasarkan Wi-Fi yang kita gunakan. Lalu ada konfigurasi Telegram. Bot token dan chat ID di sini diperoleh dari bot Telegram yang digunakan. Nah, di sini terdapat variabel aktif, dia merupakan integer dan bernilai 1. Aktif ini, variabel aktif, digunakan sebagai uji kondisi sensor. Apabila user
user menginginkan sensor itu aktif dan mengirimkannya lewat Telegram, maka nilai aktif bernilai 1. Jadi sensor ini akan dimonitoring melalui Telegram. Jika user menginginkan sensor ini mati atau bernilai 0, maka user akan memonitoringnya melalui Telegram. Nah, di sini ada monitoring sensor dari Telegram itu sendiri. Nah, ketika terdapat pesan masuk di Telegram yang digunakan oleh user, terdapat pesan masuk berupa start. Nah, dari Telegram akan mengirimkan balasan atau akan reply selamat datang, ini nama, lalu gunakan dan sebagainya. Nah, aktif dan nonaktif ini adalah pilihan yang ditujukan untuk user. Ketika user ingin sensor tersebut nyala, maka ia akan mengetikkan aktif. Dan nilai aktif di sini akan menjadi 1, sehingga sensor akan nyala atau dalam kondisi menyala. Lalu, jika user mengirimkan pesan nonaktif, maka sensor akan dinonaktifkan atau aktifnya bernilai 0. Nah, di Unified setup di sini kita melakukan serial bikin 9600, vibration sensor dan ear sensor sebagai input, lalu pin LED dan pin buzzer atau LED dan buzzer ini berfungsi sebagai output atau indikator. Di sini terdapat untuk connect ke WiFi, lalu koneksi ke Telegram. Misalnya ada uji koneksi ya, jika WiFi-nya sudah terkoneksi, maka program akan memberikan output WiFi connected. Lalu di sini, nah, ketika ESP32 atau program ini sudah terhubung dengan Telegram, maka Telegram akan mengirimkan pesan bot started up dan Telegram OK. Selanjutnya di void loop ini, yang pertama adalah membaca nilai yang dihasilkan oleh sensor vibration atau sensor getar. Karena sensor getar di sini merupakan digital, kita membacanya digital read, di mana nilai pada vibration sensor ini dapat berupa nilai 0 atau 1. Nah, selanjutnya ada ear. Ear di sini juga merupakan sensor digital, menggunakan sinyal digital, sehingga kita menggunakan digital read. Lalu ini untuk memastikan bahwa Telegram terus mengirimkan pesan ya. Nah, jika aktif sama dengan 1 atau sensornya dalam keadaan menyala, maka vibration dan ear nilai pada vibration atau nilai dari sensor gerak dan sensor jarak ini akan di print atau menjadi output gitu. Nah, syarat pertama adalah aktif sama dengan 1 atau sensor diaktifkan. Lalu syarat kedua, vibration sama dengan 0 atau sensor tidak mendeteksi gerakan, dan ear sama dengan 0 atau sensor tidak mendeteksi atau sensor mendeteksi adanya halangan. Di sini vibration sama dengan 0 itu mengindikasikan motor yang mati atau mesin yang mati sehingga tidak bergetar. Lalu ear sama dengan 0 ini mengindikasikan kunci yang masih tertancap atau sensor terdapat halangan pada sensor. Maka Telegram akan mengirimkan pesan Baymax say take your key. Di sini buzzer akan dinyalakan sehingga dalam kondisi ini buzzer akan nyala dan itu berfungsi sebagai alarm bahwa kunci masih tertinggal di motor. Seperti itu. Lalu pin LED akan dimatikan. Nah, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka buzzer akan dimatikan.
Dan Telegram akan mengirimkan message stay safety. Digital right pin LED hide. Nah, di sini lampu akan menyala sebagai indikator bahwa syarat yang di atas ini tidak dipenuhi. Baik, sekian. Jadi, proyek kita kali ini merupakan bentuk penerapan dari pembelajaran microcontroller yang sudah kita pelajari sebagai bentuk penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Salah satu masalahnya adalah kunci yang tertinggal di motor. Maka dari itu, kelompok kita membuat Bipki sebagai pengingat agar kunci motor kita tidak ketinggalan lagi. Sekian presentasi dan demonstrasi dari kami. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Tapi nilai A ya.